Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir dari mata kuliah Workshop Sistem Analog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvira Fitri Nurlintias, NRP 2210191058 dari kelas 2D4 Teknik Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek akhir ini. Jadi proyek ini merupakan proyek pengembangan dari proyek 1 dan proyek 2 yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi sebelumnya pada proyek 1, kami sudah membuat suatu device yang dapat memonitoring suhu di sekitarnya. Dan pada proyek 2 dikembangkan menjadi data yang telah didapatkan tersebut akan ditransferkan agar dapat ditampung pada cloud server, yaitu Google Spreadsheet. Pada proyek akhir ini, device akan dikembangkan untuk mencapai beberapa goals yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu yang pertama, output berupa kipas, yang kedua terdapat alarm, yang ketiga buzzer yang akan digunakan sebagai output alarm, dan yang keempat yaitu Bluetooth untuk mengkontrol device, yang kelima LED RGB yang dapat dikontrol dengan Bluetooth. Kemudian terdapat 6 poin penjelasan pada proyek akhir ini, yaitu poin yang pertama, cek suhu kamar, poin yang kedua, output kipas, poin yang ketiga yaitu Bluetooth control. Bluetooth control ini dapat mengkontrol LED, kipas, dan juga alarm. Poin yang keempat yaitu alarm, poin yang kelima yaitu buzzer sebagai output alarm, dan poin yang keenam yaitu Google Spreadsheet yang digunakan untuk menampilkan data yaitu berupa date, suhu, kipas, Bluetooth, dan juga LED. Poin yang pertama yaitu cek suhu kamar. Pada poin ini masih sama dengan proyek sebelumnya, kami masih menggunakan sensor LM35 untuk mengukur suhu di sekitar. Kondisi yang digunakan juga masih sama, terdapat 3 kondisi, yaitu suhu lebih 30 derajat, suhu di antara 25-30 derajat, dan suhu di bawah 25 derajat. Di sini merupakan tampilan running program dari 3 kondisi suhu tersebut. Untuk programnya digunakan untuk membaca nilai ADC. Di sini merupakan fungsi untuk mendapatkan nilai ADC-nya. Jadi ADC ini akan dikonversikan dan ditentukan output dari LED dan setiap kondisinya. Kemudian dan juga kipas dan juga setiap kondisi dari kipas tersebut. Kemudian hasilnya nanti akan ditampilkan pada monitor. Di sini merupakan proses running programnya. Di sini masih menunggu proses flash sampai dengan 100%. Kemudian di sini masih menampilkan waiting for system time to be set. Hal ini dikarenakan pada proyek 2 kemarin dikembangkan menjadi agar terhubung dengan Google Spreadsheet, jadinya dibutuhkan elemen tambahan yaitu Wi-Fi untuk mengkoneksikan dengan Google Spreadsheet-nya. Kemudian ini sudah tampil nilai EDC-nya dan juga suhunya dihasilkan 30 derajat dan fan akan menyala atau on. Selanjutnya ini merupakan tampilan output rangkaian dari proses running program tadi. Karena running program tadi menghasilkan suhu 30 derajat, maka LED-nya berwarna merah dan juga kipasnya akan menyala. Selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu output kipas. Jadi di sini saya menggunakan kipas 5 volt dan juga relay KY019. Jadi untuk VCC dari fan-nya ini akan dihubungkan pada VIN SP32, sedangkan ground dari fan-nya ini akan dihubungkan pada kaki COM dari relay-nya.
Sedangkan kaki no dari relaynya ini akan dihubungkan pada ground dari SP32. Ini merupakan skematik rangkaian dari fan dan juga relaynya. Selanjutnya ini merupakan tampilan output ketika fan-nya itu dihubungkan dengan relay, maka fan-nya akan berputar. Namun karena di sini saya menggunakan jumper yang biasa, jadi untuk menghubungkan ke relaynya itu sedikit susah, tapi dapat dilihat bahwa kipasnya itu berputar ketika dihubungkan dengan relaynya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan running programnya. Untuk fan-nya itu terdapat dua kondisi, yaitu apabila suhu yang dihasilkan itu lebih dari 30 derajat, maka fan-nya itu akan menyala atau berputar. Dan pada running itu ditampilkan fan on. Dan apabila suhunya itu di bawah 30 derajat, maka kipas itu akan secara otomatis akan mati atau tidak berputar. Dan pada running programnya itu akan ditampilkan fan off. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu Bluetooth control. Untuk programnya itu sendiri, static void ini digunakan untuk menghandle event Bluetooth-nya. Namun terdapat fungsi utama untuk mengambil data dari HP, kemudian untuk menyimpan data digunakan variabel data, dan untuk length-nya itu merupakan panjangnya. Dan untuk mengkopikan datanya itu digunakan variabel data HP. Dan ini merupakan beberapa tampilan dari outputnya, yaitu yang pertama ini merupakan tampilan pada aplikasi HP untuk menghubungkan Bluetooth-nya itu menggunakan aplikasi Arduino Bluetooth, dan ini merupakan tampilan running programnya, dan ini merupakan tampilan output pada rangkaiannya. Jadi pada aplikasi Arduino Bluetooth itu tadi kita bisa menginputkan untuk mengkontrol pada project akhir ini. Jadi apabila terdapat beberapa pengaturan, yaitu apabila menginputkan data sama dengan 1, maka LED-nya itu akan berwarna merah. Apabila menginputkan data HP sama dengan 2, itu LED warna hijau. Dan apabila menginputkan data HP itu sama dengan 3, maka akan berwarna biru. Dan apabila menginputkan sama dengan 4, maka kipas otomatis akan mati. Dan ini merupakan inputan untuk jam, untuk mengeset timer alarm itu akan berbunyi. Dan pada running programnya itu terdapat tampilan data HP sama dengan 1 jika kita juga menginputkan data HP sama dengan 1. Dan juga begitupun juga pada data HP sama dengan 2. Nah, di sini merupakan tampilan output dari rangkaiannya, dan terdapat penjelasan tulisan di bawahnya untuk setiap pengaturannya. Untuk kipasnya akan terdapat suara klek bahwa itu akan mati kipasnya. Kemudian ini merupakan tampilan buzzernya ketika berbunyi. Selanjutnya yaitu poin yang keempat dan yang kelima, yaitu alarm dan buzzer. Di sini saya jadikan menjadi satu karena kedua poin ini saling berhubungan. Jadi untuk mendapatkan waktu menggunakan get time yang di loop pada while 1 dan akan di-delay selama 1 detik. Fungsi get time itu sendiri itu digunakan untuk menambahkan waktu dan menyimpannya itu pada variabel jam
detik, dan juga variabel str buff itu. Setelah waktu didapatkan, dapat dijadikan parameter untuk menyalakan buzzernya. Kemudian terdapat variabel ENT sama dengan 1, itu apabila timernya sudah terset, dan ENT sama dengan 0 apabila timernya tidak terset. Dan apabila perbandingan dari input sama, maka timer akan berbunyi. Kemudian untuk timernya itu terdapat pada fungsi set timer, dan ini merupakan fungsi utama untuk membunyikan timer dan mematikan timernya. Untuk timernya itu sendiri akan dinyalakan atau akan berbunyi atau akan di-delay selama 5 detik. Dan di sini merupakan running programnya. Dapat dilihat saya menginputkan jam untuk timernya itu jam 12, menit ke 25, dan detik ke 30. Maka pada jam itu timernya itu akan berbunyi. Ini sudah tampil tulisan timer berbunyi, berarti itu timer sudah berbunyi selama 5 detik dan kemudian timer akan mati. Dan ini merupakan tampilan dari Arduino Bluetooth-nya untuk menginputkan jamnya, dan ini merupakan tampilan output rangkaian ketika buzzernya berbunyi. Dapat didengar buzzernya akan berbunyi selama 5 detik. Kemudian poin yang keenam, yaitu Google Spreadsheet. Jadi pada Google Spreadsheet ini masih sama dengan proyek sebelumnya, namun pada proyek kali ini ditambahkan 2 kolom, yaitu Find dan juga Bluetooth. Script backend-nya itu juga masih sama dengan proyek sebelumnya, proses-prosesnya pun sama. Jadi nanti kita akan mendapatkan link dari Google Spreadsheet-nya ini. Link ini itu nanti akan digunakan untuk mengaksesnya pada program. Jadi linknya itu nanti akan diakses atau di-copy pada ini. Kemudian untuk mengaksesnya itu menggunakan fungsi trigger itu. Kemudian ini merupakan video implementasi, yaitu menyalanya LED, kedua LED, antara LED untuk suhu dan juga LED untuk kontrol Bluetooth. Di sini saya menggunakan es batu untuk menurunkan suhunya. Di sini yaitu suhunya masih lebih dari 30 derajat dan kipasnya masih menyala. Kemudian ini sudah berwarna hijau, sudah mati kipasnya. Dan ini ketika suhunya di bawah 25 derajat dan kipasnya masih mati. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.